Halo, selamat hari Minggu, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi, Kota Ambon. Pada kesempatan ini, saya hendak berbagi refleksi berkaitan dengan teks Alkitab yang merupakan bacaan yang dihotbahkan di gereja-gereja di Gereja Protestan Maluku pada hari ini, Minggu 24 November 2024. Saya sangat terkesan dengan bacaan pada hari ini, yaitu Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-26. Dan paralel dengan Injil sinoptik, kita dapat membaca Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8 dan Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya punya dua Alkitab. Satu Alkitab terjemahan lama atau terjemahan baru satu, dan yang lainnya Alkitab terjemahan baru 2 yang diluncurkan tahun 2023. Nah, saya hendak menunjukkan beberapa perbedaan penerjemahan dari dua versi terjemahan ini, saudara dan sahabatku. Kalau kita melihat terjemahan baru satu, judul yang diberikan terhadap teks Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26 adalah orang lumpuh disembuhkan. Tetapi dalam terjemahan baru 2, judulnya adalah orang lumpuh dipulihkan. Nah, perhatikan ada perbedaan disembuhkan dan dipulihkan. Tentu saja sembuh dan pulih mempunyai aksentuasi yang cukup berbeda. Katakanlah secara sederhana, sembuhan lebih banyak berkaitan dengan kondisi-kondisi katakanlah fisik, ya. Pemulihan itu melampaui yang fisik, karena pulih fisiknya, tapi juga mental, spiritualnya. Mungkin ya, itu yang saya coba tangkap dari diksi atau pilihan kata yang digunakan. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya merasa sangat terinspirasi dengan teks ini juga, karena saya juga membaca pengantar kajian terhadap materi ini dari Pendeta Dr. Hobart Talawai. Saya merasa beliau memberikan sebuah ulasan yang sangat baik, sangat menginspirasi, dan oleh karena itu saya merasa penting dan perlu juga untuk mengulangi ya dengan kata-kata saya sendiri apa yang kiranya juga bisa bermanfaat bagi sahabat sekalian. Nah, kenapa saya mengatakan itu menarik? Karena Pak Talawai yang juga adalah mantan dekan Fakultas Teologi UKIM menggunakan diksi yang sangat menarik, yaitu sahabat-sahabat orang lumpuh. Yang pertama, sahabat-sahabat adalah diksi yang sangat menarik. Di dalam teks bacaan mereka disebut orang lumpuh, ya. Tetapi orang-orang yang membantu si lumpuh itu, kita bisa mengidentikan mereka sebagai sahabat. Kalau kita baca dalam versi Injil Markus, jumlah mereka disebutkan 4 orang. Dalam Injil Lukas tidak disebutkan berapa jumlahnya. Tapi kita bisa berimajinasi saja bahwa satu tempat yang digunakan untuk membawa seseorang, minimal ada 4 orang yang akan menggotong ya tandu itu atau tempat tidur itu. Nah, yang menarik dan yang saya ingin fokus dalam kaitan dengan teks ini adalah solidaritas, keberpihakan, empati, dan tindakan dari 4 orang sahabat si lumpuh ini. Betul bahwa sumber kesembuhan atau pemulihan dari si lumpuh ini adalah
Yesus dengan kuasanya. Tetapi jangan lupa bahwa Yesus juga mengundang keterlibatan, partisipasi kita semua untuk ada dalam karya keselamatan atau pemulihan itu. Dan hal itu ditunjukkan dengan sangat baik oleh sahabat-sahabat orang lumpuh ini. Mereka pertama sekali tergerak hati untuk berusaha menolong sahabat mereka yang lumpuh untuk sembuh. Apakah cuma di situ? Tidak. Mereka harus berjuang dan juga harus kreatif untuk dapat menolong sahabat mereka yang sedang sakit. Caranya bagaimana? Dalam teks itu sangat sederhana diceritakan bahwa mereka menggotong sahabat mereka yang lumpuh itu di tengah kerumunan banyak orang atau orang banyak, ya. Bahasa Yunaninya itu ochlos. Dan kemudian ketika mereka mengalami kendala untuk dapat menerobos masuk berjumpa dengan Yesus karena kerumunan yang padat dan padat itu, mereka tetap mempunyai kreativitas atau mempunyai cara untuk bisa mencari solusi terhadap kondisi kemacetan itu. Caranya bagaimana? Dalam bagian Alkitab dikatakan bahwa mereka kemudian membawa sahabat mereka yang lumpuh itu ke atas sotoh atau ke atas rumah, ya. Dan kemudian mereka membuka, ya. Kalau dalam terjemahan baru 2 jelas disebut bahwa mereka membuka genteng rumah, ya. Terjemahan lama atau terjemahan baru 1 mereka membuka atap rumah. Nah, ini tentu saja ini sesuatu yang sangat kontekstual dalam struktur dan bentuk rumah di Israel Alkitab pada saat itu. Jadi bagaimana mereka mempunyai kreativitas untuk mencari akses yang kemudian dengan cara itu melepas genteng rumah itu dan menurunkan sahabat mereka yang sakit lumpuh itu tepat di hadapan Yesus. Dan ternyata kerja keras mereka, kerjasama mereka, kerja cerdas mereka, ya. Jadi ada kerja keras, ada kerjasama, dan juga kerja cerdas, memberikan hasil yang positif, yaitu sahabat mereka yang lumpuh itu menjadi sembuh. Nah, saudara dan sahabat sekalian, kita perhatikan bahwa kesembuhan atau pemulihan adalah sebuah proses yang juga melibatkan orang lain. Kesembuhan atau pemulihan adalah suatu proses yang juga tidak instan. Kadang-kadang menghadapi tantangan, kesulitan. Tetapi tantangan dan kesulitan itu tidak membuat orang putus asa dan menyerah. Sebaliknya, tantangan kesulitan membuat seseorang mencari jalan-jalan alternatif, jalan-jalan kreatif, untuk bisa mengatasi kesulitan atau tantangan itu. Dan sahabat-sahabat orang lumpuh tadi telah menunjukkan suatu contoh yang baik bagi kita semua, yaitu bagaimana kita menunjukkan solidaritas, empati dengan mereka yang lemah, mereka yang terpinggirkan, dan kita bertindak bersama-sama. Tadi saya katakan bekerja sama, bekerja keras, dan bekerja cerdas. Nah, kalau itu kita bikin, saudara dan sahabat sekalian, maka orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang punya pergumulan-pergumulan, kemungkinan besar dapat keluar dari masalah mereka. Nah, bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Setiap teks Alkitab adalah cerita masa lalu. Tetapi teks itu harus menghadirkan dirinya di masa kini dan menjawab masalah-masalah kita di hari ini, di masa kini. Ada banyak orang yang juga sedang mengalami kondisi-kondisi kelumpuhan dalam tanda kutip, ya. Kelumpuhan karena terbatasan lapangan kerja, kelumpuhan karena kesulitan-kesulitan ekonomi, kelumpuhan karena masalah-masalah keluarga,
kelumpuhan karena berbagai tekanan hidup yang begitu kompleks. Pada titik itulah solidaritas kita, kepedulian kita menjadi sangat penting. Sehingga teks ini dalam Injil Lukas pasal 5 dan juga Markus pasal 2 atau Matius pasal 9 ayat 1-8, kita menemukan inspirasi untuk bagaimana berbela rasa, welas asih dengan mereka yang terpinggirkan. Nah, saudara dan sahabat sekalian, dalam teks ini juga ada pelajaran dogmatika atau pelajaran pengajaran tentang kebenaran yang harus kita juga perhatikan. Nah, saya berharap saudara nanti bisa membacakan teks itu ya secara pribadi. Sekali lagi, Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayat 26. Yang saya mau bilang yang kedua, selain belajar dari sahabat-sahabat si lumpuh tadi atau orang lumpuh tadi, maka pelajaran kedua dari teks ini menurut saya adalah sebuah pendasaran dogmatika yang tepat. Yaitu ketika Yesus memulai upaya penyembuhan atau pemulihan itu dengan mengatakan, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, sebuah prosedur teologi yang tepat, yaitu dimulai dengan pengampunan dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita butuh diampuni oleh anugerah Allah, oleh kasih Allah, oleh kasih Yesus. Dan ketika kita diampuni dosa-dosa kita, maka yang berikut yang dilakukan oleh Yesus kepada sahabat kita yang lumpuh ini, yaitu penyembuhan, pemulihan secara fisik. Tentu saja, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Terjemahan baru 1 menggunakan kata angkatlah tilammu kalau menurut versi Markus. Atau dalam terjemahan baru 2 masih menurut Markus, angkatlah tikarmu. Kesembuhan terjadi, lalu seseorang kemudian bisa berfungsi lagi secara normal. Dan tentu saja atas peristiwa kasih yang dinyatakan kepada sahabat kita yang lumpuh ini, dia kemudian memuji Tuhan, dia kemudian bersyukur, dan dia pulang ke rumah. Tentu saja rumah diharapkan merupakan tempat yang nyaman untuk pemulihan yang terbaik dia alami. Perjumpaan dengan Yesus telah memulihkan fisik, tetapi juga dosanya. Dia sembuh. Tetapi dia harus pulang ke rumah. Home, bukan sekedar house. Rumah sebagai suasana. Suasana persaudaraan, suasana solidaritas, suasana yang membuat seseorang mengalami ketenangan, kedamaian. Alkitab tidak menulis secara lebih detail setelah dia pulang ke rumah bagaimana kondisinya, tetapi ada harapan bahwa ketika dia kembali ke rumah dalam keadaan sembuh dan pulih, rumah menjadi suatu lingkungan baru yang membuat ia hidup baru, berkarya lagi, bersaksi lagi tentang kasih Allah, dan bersaksi lagi tentang bela rasa solidaritas dari sahabat-sahabatnya yang telah menolong dia. Saudara dan sahabat sekalian, Paus Fransiskus mengatakan bahwa salah satu panggilan peradaban hari ini adalah bela rasa, solidaritas, keberpihakan dengan mereka yang lemah. Dan itu tepat sekali dengan tema minggu ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM,
solidaritas dengan mereka yang lemah. Ayo, mari saudara dan sahabat sekalian, terinspirasi dari kitab suci, kitab-kitab kehidupan juga, kita semua semakin tergerak hati untuk berbela rasa, berbagi dengan mereka yang lemah. Sebab kita juga tentu adalah orang-orang lemah. Kita juga punya keterbatasan, dan dengan saling berbagi, saling melengkapi, maka hidup kita akan semakin berarti. Ya, itu dulu saudara dan sahabat sekalian. Terima kasih untuk kesediaan mendengar, dan moga-moga bisa menginspirasi kita semua untuk terus semakin menjadi lebih baik dan terus berusaha untuk menjadi sahabat yang baik bagi siapa saja. Terima kasih. Tuhan memberkati.